Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Oke, jadi supaya jawabannya kompak, bagaimana kalau saat Ibu bilang apa kabar hari ini, semuanya bilang luar biasa. Oke, kita ulang ya. Oke, Bu. Apa kabar hari ini, anak-anak? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Mantap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi siapa semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Bagaimana ketua kelas di sana? Hadir, Bu. Semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah. Lengkap. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, hari ini kita akan melakukan bahas yaitu tips-tips mengatur waktu belajar. Jadi sebelum kita memulai kegiatan ini, Ibu mempersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Insana dipimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya. Terima kasih Insana. Jadi di sini ya, Ibu akan menjelaskan sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Adapun tujuan dari pelaksanaan bimbingan kelompok kita hari ini yaitu mempelajari tips-tips mengatur waktu belajar dan anak semua dapat aplikasi. Kemudian dalam bimbingan kelompok itu ada asas-asas yang harus kita ketahui. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana apa yang kita bahas dalam bimbingan kelompok nantinya hanya kita dalam kelompok ini yang mengetahuinya. Jadi kalaupun ada nanti hal-hal yang kurang baik, jangan disampaikan keluar dari kelompok ini. Kemudian yang kedua itu adalah keterbukaan. Jadi saya akan nanti dalam kegiatan kita ini Anda semuanya mengungkapkan pendapat rasa malu dan tidak keraguan. Kemudian yang ketiga itu asas keterbukaan dan ini atau apa yang Anda sampaikan tidak ada paksaan di dalamnya. Kemudian yang keempat mati. Jadi yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Mengerti sampai di sini anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi adapun proses kegiatan kita nantinya yaitu yang pertama Ibu nantinya akan membentuk kelompok. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu kegiatan kelompok kecil di kelompok kecil. Kemudian nanti kita akan membahas tentang menganalisis pentingnya waktu belajar, kemudian mendapatkan keuntungan dapat mengatur waktu belajar. Ya, selanjutnya kita akan mengidentifikasi penyebab sulitnya mengatur waktu belajar. Selanjutnya kita akan menganalisis cara mengatasi kesulitan waktu belajar. Dan selanjutnya dari analisis tersebut kita akan merumuskan tips-tips mengatur waktu belajar dan selanjutnya kita akan mendesain waktu belajar yang dapat kita aplikasikan. Ya. Kemudian di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang tugas
tugas dan tanggung jawab anggota kelompok. Jadi di sini Ibu bertugas sebagai pemimpin kelompok, jadi Ananda semua sebagai anggota kelompok. Jadi adapun tugas dan tanggung jawab anggota kelompok di sini membantu terbinanya keakraban, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencurahkan segenap perasaan dalam mengikuti kegiatan kelompok. Kemudian yang ketiga, berusaha agar apa yang dilakukan dapat membantu tercapainya tujuan bersama. Kemudian yang keempat, membantu tersusunnya aturan kelompok dan melaksanakan dengan baik. Yang kelima, aktif ikut serta dalam kegiatan kelompok. Kemudian yang keenam, mampu berkomunikasi secara terbuka. Dan yang terakhir, berusaha membantu anggota kelompok lainnya. Oke, jadi bagaimana? Sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Sudah, Bu. Siap, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, Ibu terlebih dahulu seperti tadi yang Ibu sampaikan, kita akan membagi kelompok kecil. Jadi kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya, 5 kelompok yang beranggotakan 3. Jadi silahkan menghitung 1 sampai 3 sampai 3, begitupun dengan selanjutnya. Jadi cara kita membagi kelompok seperti itu ya. 1 sampai 3, kemudian lanjut 1 sampai 3 dimulai dari siapa ya? Ketua kelasnya aja dulu 1. Oh, atau Ari. 1. Oh iya. 2. 2. Lanjut. 3. 3. Oke, ulang lagi 1. Rizka 1. Rizka. Dia. 2. Ya, lanjut. Deninta ya, yang terakhir. 3. Ya, jadi diingat ya nomornya. Tadi siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3. Jadi yang nomor 1 sama-sama kelompoknya nomor 1, begitupun selanjutnya yang kedua dan yang ketiga, seperti itu. Ya, Bu. Oke. Jadi sudah tahu semua kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 saya tadi ya. Sama. Oh ya, saya sama Rizka, Bu. Apa ya? Ya, saya Kelompok sama 2 siapa ya? Saya sama sama Ari, Pak. Sama Ari, Bu. Sama Jadi Ari. ketua kelasnya, Kelompok 3 saya, Bu. ya. Jadi ketua kelas silahkan ditulis nama kelompoknya di papan tulis ya. Ya, Bu. Oke, jadi lanjut sebelum kegiatan, apa masih ada yang perlu ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Apakah ada yang belum dimengerti mulai dari tugas kelompok ataupun hal-hal lainnya? Bisa ditanyakan kalau ada yang masih kurang dimengerti dalam kegiatan kita hari ini. Mengerti semua? Sudah, Bu. Ngerti, Bu? Ngerti, Bu. Ya, Bu. Jadi dalam kegiatan kelompok kita ini kita juga harus menentukan aturan dalam bimbingan kelompok ini. Ada yang mau mengusulkan apa aturan dalam kegiatan kita hari ini? Misalnya dalam berpendapat atau etika seperti itu, ada yang mau mengusulkan aturannya? Kalau mau menyampaikan pendapat harus tunjuk tangan dulu, Bu. Oh, oke, siap. Dicatat ya. Jadi yang pertama itu aturannya, jika nanti ada yang mau menyampaikan pendapat terlebih dahulu supaya teratur harus mengangkat tangan, nanti Ibu persilahkan baru menyampaikan pendapatnya. Dan kemudian ada lagi? Itu, Bu, tidak boleh menimpalin. Jadi kalau ada yang lagi ngomong, yang lain diem.
Oh iya, bagus. Jadi yang kedua itu ya, saat temannya mengeluarkan pendapat, yang lain harus mendengarkan dulu. Jadi jangan langsung menyanggah. Ya, seperti itu. Ada lagi? Jadi Ibu rasa cukup ya. Yang pertama harus kalau mau mengemukakan pendapat harus tunjuk tangan. Yang kedua saat temannya lagi berbicara atau mengeluarkan pendapat jangan ditimpali, ditunggu sampai selesai. Oke. Ya, baiklah, kita akan memulai kegiatan kita hari ini. Akan menampilkan video PowerPoint menyangkut materi kegiatan kita hari ini. Saya harapkan Ananda sekalian untuk memperhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Setelah kita nanti melihat tayangan video ini, Ibu akan memberikan kesempatan kepada Ananda untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Sekaligus nanti kita akan dari video ini kita akan menganalisis pentingnya waktu belajar dan kita akan mencari contoh atau membuktikan keuntungan yang kita dapat apabila kita dapat mengatur waktu belajar. Oke? Oke, silahkan disimak, cekidot. Ya, jadi itu tadi video materi yang Ibu sampaikan. Jadi silahkan Ananda sekalian jika ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan, silahkan Ibu persilahkan untuk dikemukakan di sini. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah sesuai dengan video tadi, bagaimana apa pentingnya mengatur waktu belajar dan apa saja keuntungannya apabila kita dapat mengatur waktu belajar. Silahkan. Jadi ingat ya, tadi harus unjuk tangan terlebih dahulu sebelum mengemukakan pendapatnya. Ya, silahkan Ananda Dia.
Ya Bu, saya mau ngasih pendapat tadi dari video tadi. Saya jadi belajar tentang manajemen waktu ya Bu. Jadi kadang kalau ada tugas gitu kan setiap hari kan kita belajar ya daring. Jadi bagaimana saya bisa mendahulukan kewajiban saya belajar dulu, kemudian mungkin mainnya nanti kalau sudah belajar gitu habis mungkin di sore baru belajar Bu, terus malam waktu istirahat ya mungkin seperti itu Bu. Jadi mengatur waktu saya biar kewajiban saya didahulukan daripada hak saya untuk bermain ya Bu. Terima kasih. Oh ya, bagus. Selanjutnya ya, nah Ananda Rizka. Iya Bu, jadi saya lebih paham Bu, karena saya ini asik begadang aja Bu, asik begadang, main handphone, kadang kan, jadi kalau ada tugas dari guru, daring, itu saya tidak kerjakan ya Bu ya, karena kayak asik bermain Facebook kan, Instagram ya Bu. Oh iya. Jadi iya. mengatur waktu saya. Jadi hampir sama ya. Jadi sebelumnya Ananda di sini menghabiskan waktunya dengan kegiatan atau hal-hal yang mungkin mengganggu waktu belajarnya. Di sini waktu yang digunakan lebih banyak untuk bermain. Jadi dalam belajar itu mungkin dianggap tidak dibuat menjadi hal yang kurang penting. Jadi nanti kita akan bahas bersama apa saja yang bisa atau yang menyebabkan kita untuk kesulitan dalam mengatur waktu belajar, dan bagaimana kita akan membahas juga nantinya tips-tips mengatur waktu belajar. Jadi sebelumnya Ibu akan mengadakan suatu kegiatan, suatu permainan di sini yang namanya permainan toples waktu. Silahkan perwakilan dari kelompok dua orang, siapa tadi kelompoknya Insana, siapa yang mau maju untuk bermain? Ya Bu. Oke, jadi sudah siap. Permainannya di sini namanya adalah toples waktu. Tujuan permainannya di sini saya harap nantinya Ananda semuanya mampu mengatur waktu dan memprioritaskan mana kegiatan yang penting dan yang mana yang perlu dilakukan segera, seperti itu. Jadi seperti yang dikemukakan temannya, jadi kita langsung praktek di sini, langsung melakukan permainan supaya kita nantinya bisa mengetahui dan mengatur waktu kita. Jadi adapun media yang kita gunakan dalam permainan ini, Ibu sudah menyiapkan pasir, kemudian bola pingpong, dan ada juga gelas aqua dan batu-batu kecil. Jadi di sini Ibu akan menginstruksikan mana yang akan Ananda masukkan terlebih dahulu. Jadi 4 menit, silahkan dipraktekkan yang mana yang mau dimasukkan terlebih dahulu, bola pingpong, pasir, atau kerikil. Jadi saya kasih, jadi tadi kelompoknya Insana, Deninta, Ari, kemudian yang kedua Dia, Rizka, dan Into ya. Silahkan bermain dengan kelompoknya. Nanti Ibu akan jelaskan atau kita akan cari hikmahnya nanti bersama-sama atas permainan ini. Jadi silahkan dilaksanakan. Waktunya 4 menit ya, dimulai dari sekarang. Sama apa dulu nih? Bu Rizka gimana? Ayo Rizka. Lerengnya dulu nanti masih pasir. Pasir Pasirnya dulu. dulu, habis itu kelereng.
Kerikilnya Kerikilnya dulu aja. Kerikil dulu baru kelereng. Oke. Jadi saya Sudah lihat siap. di sini ada yang ada peralatannya yang tidak masuk ya. Seperti kelompoknya Pak Into ini Bolanya, bola pingpongnya belum masuk. bola pingpongnya belum masuk, Bu. Tidak Udah bulan terakhir tadi dimasukkan bola pingpongnya. Oh Bisa, iya. Bu. Kenapa memilih bola pingpong terakhir masuk Pak Into? Karena bola pingpong kan lebih besar ukurannya dari yang lain, Bu. Kalau kelompok Insana tadi apa yang duluan Bola pingpong dimasukkan? juga, Bu. Bisa semuanya Pasir masuk. duluan, habis itu kelereng, habis itu susah, Bu, masuk bola pingpongnya. Oh, susah juga masuk ya bola pingpongnya. Oke, untuk permainan kita, jadi di sini Ananda, toples itu adalah ibarat waktu yang kita gunakan sehari-hari, yaitu 24 jam. Kenapa bola pingpongnya tidak bisa masuk? Karena Ananda memasukkannya di belakang, karena di sini kita anggap bola pingpong adalah kegiatan utama. Jadi seharusnya yang pertama Ananda masukkan itu adalah bola pingpong. Kemudian baru pasir ibarat kegiatan seling yang dikatakan teman TV, main game, Facebook. Jadi apabila kita masukkan butiran terlebih maka toples akan berisi dengan jumlah dan bola yang sedikit dan ada sisa dapat karena sudah apabila menggunakan bola pingpong terlebih dahulu, maka bola pingpong dan pasir yang telah disediakan sesuai ukuran toples atau tanpa ada yang tersisa atau yang tidak terisi. Jadi boleh dipraktikkan kembali dan coba Ananda bola pingpong terlebih dahulu. Pasti akan masuk semua. Karena kenapa? Dengan demikian dalam kegiatan sehari-hari yang harus kita kerjakan juga adalah yang lebih penting terlebih dahulu. Kemudian diisi dengan kegiatan selingan kita. Jadi kita harus terlebih dahulu belajar, baru kegiatan yang lainnya. Seperti itu. Bu, Ngerti, Bu. ngerti, Bu. Paham, Bu. Oke, jadi kegiatan kita selanjutnya itu silahkan di sini Ananda Ibu akan menanyakan bagaimana apa saja kesulitan Ananda dalam mengatur waktu belajar. Siapa di sini yang apa kesulitannya dalam mengatur waktu rumah maupun di sekolah? Silahkan disebutkan dalam kelompoknya, dicatat ya kesulitan dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti kita diskusikan sama-sama. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan di kelompok kecilnya tadi. Nanti baru Ibu bahas, kita akan bahas bersama-sama. Oke? Jadi tugasnya itu adalah mengidentifikasi atau mencari kesulitan mengatur waktu belajar dan bagaimana mengatasi kesulitan waktu belajar tersebut. Mengerti? Jadi silakan diskusikan dengan kelompoknya. Sesuai dengan disampaikan teman kami tadi, si Rizka, jadi dia lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain game daripada belajar ya. Kalau kegiatan bermain game ini bisa dikesampingkan, artinya kegiatan berikut nanti. Kalau tugas sudah selesai, maka kita boleh bermain game. Makanya nanti kalau belum siap tugas, baik itu tugas di sekolah maupun tugas di rumah, kita diomelin oleh orang tua kita. Jadi karena tugas kita masih belum selesai, artinya tugas utama itu dulu kita selesaikan, baru setelah itu boleh refreshing, kita bermain game. Begitu Ibu.
Oke, terima kasih Nanda info saran yang sangat Sama-sama Ibu. baik. Bagaimana Rizka saran temannya? Iya Bu, terima kasih Bu atas sarannya. Jadi saya sendiri Bu untuk memperbaikinya Bu. Jadi saya bisa mengatur waktunya kapan belajar, kapan main, kapan media sosial ya Bu ya. Oke, saya lihat tadi di sini Ananda Deminta sama Ari masih belum mengemukakan pendapatnya ya. Bisa di-sharing di sini masalahnya dalam atau bisa? Ya memang saya punya Bu masalah waktu manajemen waktu Bu. Tapi saya sudah menyadari apa Bu. Tapi untuk masalahnya apa, penyebabnya apa, ini saya nggak bisa cerita di sini Bu. Oh iya. Saya tahu nanti untuk apa itu cerita ke Ibu langsung. Oh bisa. Nah, jadi nanti tetap ikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nanti setelah ini kita akan bertemu khusus untuk membahas masalahnya Ananda Ari. Oke? Ya Bu, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Tadi Ananda Deninta? Ya Bu, terima kasih Bu. Masalah saya sama dengan Bu Rizka ya Bu, saya sukanya itu main game online ya Bu ya. Sehingga apa namanya belajar saya itu jadi keteteran gitu istilahnya. Nah itu tapi kemarin saya sudah coba Bu. Kalau ini mungkin bisa saran juga ke Mbak Rizka ya. Nah itu game saya itu saya hapus dulu Bu. Saya uninstall. Tapi fokus lagi ke belajar. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi Ibu sudah ada lagi saran Ananda Rizka, sudah ada lagi saran baru yang didapat dari temannya ya. Kalau tadi temannya Into sudah menyarankan untuk mengerjakan terlebih dahulu hal-hal yang penting. Kalau tadi dari temannya Deninta supaya gamenya itu dihapus saja terlebih dahulu. Nanti setelah selesai tugas atau selesai ujian atau apa baru kembali di-download game tersebut seperti itu. Oke. Itu tadi beberapa tips yang diberikan temannya. Jadi terima kasih karena sudah mau mengemukakan pendapatnya, mau mengemukakan masalahnya dalam mengatur waktu belajar. Kemudian di sini Ibu akan memperlihatkan contoh atau desain mengatur waktu belajar yang mungkin nanti akan Ananda bisa buat juga dan Ananda bisa pasang di kamarnya atau di manakah di rumahnya supaya bisa diaplikasikan. Oke. Ibu perlihatkan dulu ya. Jadi ini ya. Ini salah satu contoh jadwal belajar yang Ibu buat mulai dari waktu kegiatan. Ini adalah desain Ibu ya. Jadi nanti Ananda bisa mendesain mungkin lebih bagus lagi. Sudah dilihat? Sudah Bu. Ya Bu. Sudah Bu. Jadi itu ya contoh jadwal belajarnya. Jadi dengan kegiatan kita ini apa yang Ananda bisa pahami dalam kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini? Siapa yang mau mengemukakan perasaannya dan hal-hal apa yang didapatkan dalam kegiatan kita hari ini? Saya mulai dari yang huruf R terlebih dahulu ya, Rizka. Siap.
Saya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, saya merasa senang karena di sini saya bisa mengambil tips-tips ya Bu ya, bagaimana mengatur saya belajar, mengatur saya bermain, dan mengatur hal lain. Dari sini saya bisa manage waktu saya untuk tidak lagi begadang, tidak diomelin sama saya. Ya, selanjutnya Into, bagaimana perasaannya dan yang didapat dari kegiatan ini? Saya merasa senang sekali Bu, artinya pada kesempatan ini saya mendapatkan ilmu terkait dengan bagaimana teknik-teknik mengatur waktu bermain dan kapan itu waktu belajar, dan apa saja kegiatan yang lebih diutamakan. Nah, jadi pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada teman-teman telah berbagi dengan tips mengatur waktu belajar. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Insana. Saya ini Bu, ternyata saya tahu bahwasanya belajar itu harus dipersiapkan dan harus kita supaya dapat pelajaran kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Dan dengan layanan ini saya bisa banyak hal yang tahu dan dapat bagaimana cara desain seperti apa belajar yang baik dan apa manfaatnya Bu. Itu Bu. Oh iya. Oke, lanjut Deninta. Baik Bu, menurut saya materi yang kita bahas tadi sangat penting Bu untuk kita, karena kita jadi tahu ya, kita bisa mengatur waktu sehingga hal-hal yang diutamakan dalam belajar itu kita lebih utamakan lagi Bu. Gitu. Terima kasih. Oke. Lanjut dia. Ya Bu, saya senang sekali diikut dalam bimbingan kelompok ini. Jadi saya belajar tadi dari permainan toples tadi bahwa saya tadi mendahulukan belajar dulu begitu Bu, daripada kepentingan saya buat main game. Mungkin kata Bu Dedinta tadi dihapus dulu, di uninstall permainannya terlebih dahulu. Ya itu Bu, terima kasih. Oke. Nanda Ari mungkin bisa dikemukakan perasaannya mengikuti kegiatan ini dan apa yang kita ambil dalam kegiatan kita hari ini. Iya Bu, yang pertama saya juga merasa terbantu Bu. Jelas Bu, selama ini saya ternyata salah Bu untuk memanajemen waktu saya Bu. Biasanya itu saya mengerjakan tugas itu setelah saya menyelesaikan yang lain-lain. Misal saya bermain dulu, itu baru mengerjakan tugas, enggak mengerjakan tugas yang baru bermain. Seperti itu Bu. Terima kasih semua atas waktu dan partisipasinya dalam kegiatan ini, dan untuk Ananda Ari nanti ada pertemuan khusus sama Ibu ya. Iya Bu. Oke. Jadi untuk lebih Ibu lebih mengetahui bahwa Ananda sudah paham dengan kegiatan kita ini, Ibu akan membagikan spidol dan kertas HPS di sini. Silahkan Ananda buat atau mendesain sendiri jadwal belajar yang ingin Ananda aplikasikan di rumah. Jadi itu bisa dikumpulkan besok atau minggu depan saat kita pertemuan kembali. Jadi silahkan didesain di rumahnya secantik mungkin dan sebaik mungkin supaya karena itu nantinya akan tempel di rumah atau kamar masing-masing. Jadi untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Saya persilahkan kepada siapa ya, karena tadi sudah laki-laki, Rizka, Ananda Rizka untuk
kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama. Silakan Ananda Rizka. Oke, Bu. Kegiatan bimbingan kelompok ini saya pimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda Rizka untuk kegiatan kita hari ini. Kita beri applause dulu. Nah, jadi terima kasih sekali lagi. Kita akan bertemu minggu depan di tempat dan jam yang sama. Untuk hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Nur.